Melanjut materi kajian yang tertunda dalam pembahasan mustahik zakat yang 8, yang sudah sampai ke mustahik yang ke-3. Sekarang masuk ke asnaf yang ke-4. Asinfur Rabi, adapun golongan yang berhak menerima zakat yang ke-4 adalah al-mu'allafatu, artinya orang yang hatinya perlu ditundukkan, perlu dilembutkan agar masuk Islam kalau yang belum Islam, atau bertambah kuat keislamannya bagi yang sudah masuk Islam, yakni indal hajati ilaihim, yakni demikian itu apabila memang dibutuhkan. Payu tauna listimalati kulubihim, maka boleh memberikan zakat kepada para mu'alaf itu karena kecenderungan hati mereka. Jadi kalau misalnya kalau yang masuk Islam itu, kalau yang sudah bertahun-tahun jadi Islamnya gitu, terusan dikasih dari zakat, dilihat dulu ini sudah kuat atau tidak gitu kan. Kalau dia mu'alafnya begitu masuk Islamnya sebulan sudah kuat keimanannya, dan ketika ditanya misalnya ya keaktifannya juga malah kadang-kadang lebih kuat daripada yang tadinya ada di Islam gitu kan, itu mah tidak harus diberi zakat dari zakat. Kecuali sebagian madhab ada yang membolehkan gitu, ada yang membolehkan madhab, sebagian madhab, yaitu madhab siapa? Madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Qala Malik wa Syafi'i wa minaz zakat. Wan Ahmad yajuju ayakuna amilu sadaqah abdan min dawil qurba wa anhu bil wa anhu, dari wa anhu berarti wa anhu bil kafir riwayatan. Qala Abu Hanifah wa Malik wa Syafi'i la yajuju. Itu kalau Imam Ahmad bin Hanbal boleh itu. Kalau Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i tidak boleh. Berbeda dengan infak. Tapi dalam pasal wa anfaqu ala annahu la yajuzu daf'u zakat ila kafir. Nah, kalau di pasal ini di Mijan Kubra watafaku. Tadi bahasanya pala yutal kafir min zakati bi hilafin. Walau kafir tidak boleh diberi zakat tanpa hilaf sebab kekufurannya. Maka kita sambungan ke Jad Kubra, faslun watafaku ala naula yajib tidak beri zakat ila kafir. Maka mufakat para ulama bahwa tidak boleh memberikan zakat, memasrahkan zakat kepada orang yang kafir, sehingga yaitu diperkuat dengan ulama-ulama yang lain, yang ulama yang zahir. Tapi ada yang mengatakan di sini adalah wa dhahiru min madhhabi Abi Hanifah jawaz fi zakatil fitri wal kifarati ila dimi. Ini Imam Abu Hanifah membolehkan memasrahkan zakat fitrah kepada kafir ini. Itu. Jadi di mana di kitab Bijan Kubronya. Nah, di sini mah di kitabul ayatnya ya. Fala yutul kafir minaz zakat atau minaz zakat ila hilafin likufrihim, karena kekufuran. Bahkan tentang usul humus ini adalah sebagian ulama ada yang membolehkan karena kemaslahatan. Tapi menurut kaul yang sahih wa sahih annau la yu'tauna syai'an
al-batatan li'anna wa ta'ala qad a'azzal islam wa ahlahu an ta'allufil kufar. Menurut kaul yang sahih, orang yang kafir tidak boleh diberi dari humus sama sekali, sebab Allah Ta'ala telah memuliakan Islam dan ahli Islam, tidak perlu menundukkan hati orang kafir. Nah itu, ini sebagian ulama. Nah, kita ini dua-duanya pendapat ini yang bermadhab kepada Imam Syafi'i. Saya mah ya untuk ketertiban lingkungan mau dikasih boleh, berarti ngambil pendapat yang tadi gitu, itu yang membolehkan. Kalau mengambil yang sahih, dari KSDKM untuk kemaslahatan umat aja, misalnya umat Islam juga masih banyak yang belum terpelihara gitu, yang belum terpenuhi hak-haknya dari KDKM-an. Makanya KSDKM itu yaitu kalau bisa memungsikan gitu, bisa memungsikannya itu bisa sejahtera, semuanya bisa sejahtera gitu. Jadi bukan cuma untuk kepentingan fisik masjid saja gitu. Kalau kas DKM itu dengan kas bangunan ya. Ini wasayu anau layu taula syai'an aw madakah, sama sekali katanya menurut kaul sahih. Kenapa? Karena memandangnya bahwa Islam, bahwa Allah Ta'ala itu sangat memuliakan agama Islam gitu. Telah memuliakan Islam dan ahli Islam. Inna dina indallahil Islam gitu. Bahkan wan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini bagi yang pendapat yang membolehkan ya. Bagi pendapat yang membolehkan memberi kepada non muslim berdasarkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam innama aqahum hina kanal islamu dhaifan. Nabi pernah memberi bagian kepada mereka hal itu semata-mata karena saat itu Islam masih lemah. Sedangkan pada hari ini Islam telah menjadi kuat. Gitu. Nah, jadi melihatnya yang membolehkan karena Nabi pernah memberi, yang tidak membolehkan melihat asal usul gitu. Seperti contoh yang dipakai di zaman sekarang, dari pengumpulan zakat dipakai acara-acara keagamaan gitu kan. Dan zakat naik ke desa, ke budget desa atau ke kecamatan, sekian persen kecamatan, sekian persen ke kabupaten, persentasenya itu. Kemudian dipakai untuk kegiatan keagamaan, dipakai untuk bangunan itu. Itu dasarnya ada, yaitu pendapat Syekh Kopal yang membolehkan dari zakat untuk membangun fasilitas umum. Itu adalah pendapat Syekh Kopal. Tapi kalau melihat riwayatnya, Syekh Kopal saat itu membolehkan karena posisi Syekh Kopal ada di lingkungan minoritas Islamnya. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam inakanal Islamu dhaifan. Jadi Nabi juga pernah memberi kepada non muslim saat itu karena saat itu Islam masih lemah, perkembangan Islam masih lemah. Sedangkan waqad jala zalika, sedangkan pada hari ini Islam telah menjadi kuat. Maka ulama yaitu untuk selebihnya hanya Allah yang mengetahui. Wallahu a'lam. Kemudian selanjutnya wa amal mu'alafatul Islam. Wa amal mu'alafatul Islam. Adapun mu'alaf Islam, panis pun dakhulu fil Islami. Sebagian di antara mereka masuk Islam wa niyatuhum dhaifatun, dengan niat yang masih lemah. Payu tauna ta'allufan,
Sehingga mu'alaf yang demikian perlu diberi zakat. Lias butuh agar mereka tetap dalam keislamannya. Orang yang masuk Islam itu ada yang masih lemah keislamannya, maka kalau masih lemah keislamannya sehingga hatinya harus terus diperkuat supaya tetap keislamannya, maka orang yang seperti itu adalah diberi dari zakat. Diberi dari zakat, termasuk mustahik zakat. Karena beda-beda, ada yang mulai masuk Islam itu karena memang dapat hidayah. Dapat hidayahnya itu spontan. Contoh misalnya, gara-gara melihat orang bisa tidur di masjid ketika Jumatan, bisa masuk hidayahnya karena pas lewat melihat ada pengajian kok orangnya pada nundukkan kepala, dia diperhatikan ternyata tidur lagi ngajinya gitu. Kok bisa? Sedangkan dia itu pas tidur di kasur empuk itu gak bisa gitu. Nah di situ masuk hidayah, mau masuk Islam, orang Islam lagi ngaji juga bisa tidur gitu kan gitu. Misalnya gitu kan. Kan ada ya seperti itu Pak. Ini ada fakta yang seperti itu Pak. Ada fakta itu, ada kejadian. Jadi ada non muslim gak bisa tidur, sudah berobat, sudah berjuta-juta mengeluarkan biaya, bahkan dicek ke dokter sana, dokter ahli, gak bisa. Pas kelewat ke masjid, kok itu orang bisa tidur sambil duduk gitu Pak. Dia gak bisa tidur, sudah berobat pun belum berhasil. Orang bisa tidur sambil duduk. Jangan-jangan ini sakral nih tempat itu. Dia mencoba masuk ke masjid, ternyata bisa dia juga. Ternyata dia juga bisa, itu belum masuk Islam. Ini cerita nyata ini. Ada cerita nyata ini gitu. Gitu ya. Waktu itu mah belum ada AC Pak. Waktu itu belum ada AC. Sekarang Gondang Jaya hampir setiap masjid dan musala pakai AC gitu kan. Alhamdulillah itu berarti tambah berkah gitu. Itu ya. Semoga tambah berkah keimanannya juga, amin. Begitu duduk di masjid tiba-tiba ngantuk, dia juga sama. Nah dari situ besoknya mencoba lagi, masuk lagi ke masjid, ngantuk lagi gitu. Yang akhirnya pasrah, yaitu sehingga mau masuk Islam. Itu berarti datang hidayahnya spontan. Berarti perlu dikuatkan hatinya itu untuk mempelajari agama Islam. Nah, ketika misalnya dia kekurangan dalam rezekinya, apalagi kan biasa kan diikat gitu kan. Masalah bab waris itu kan ketika orang non muslim masuk Islam, mereka tidak akan dapat warisan. Gitu. Ketika muslim masuk keluar dari keislaman itu tidak dapat warisan. Itu dalam bab wayam naul miros. Gitu. Di Rohbiyah itu ada bab yaitu wayam naul miros, terhalangnya waris. Gitu. Terhalangnya waris itu diantaranya karena beda agama. Gitu. Maka tidak terwarisi. Tidak bisa diwaris. Maka otomatis kadang-kadang diikat sama keluarganya warisannya, walaupun tadinya orang kaya, nggak usah menggugat karena memang beda agama. Gitu. Jadi wasin pun akhar lahum syarafun fi qaumihim natlubu bi ta'libihim islama naghairihim. Sebagian lagi ada yang menjadi orang terhormat di kalangan kaumnya, sebab dengan menundukkan mereka kita mengharap keislaman dari orang-orang yang sejajar dengannya. Ada juga non muslim itu yang dimuliakan di kaumnya, sehingga hatinya itu perlu ditundukkan, gitu, ditundukkan hati mereka, sehingga kita mengharap keislaman dari orang-orang sejajar dengannya. Dan wasifun in u'tu jahadu wa man yalihim aw yaqbidu zakata mimman ihan. Dalam arti tadi bagian kedua, sebagian ada non muslim itu derajatnya tinggi di kaumnya, misal pasturnya, pendetanya gitu kan.
orang terhormat di kaumnya. Jadi kalau ketika musim zakat dikasih mereka itu, maka ada sebagian yang akan tertarik masuk Islam, maka boleh dikasih. Nah itu, kalau kelihatan seperti itu, tapi jangan sembarangan kalau tanpa diteliti dulu, gitu kan? Itu ya. Dan juga yang ketiga, wasin pun itu jahadu wa man yali'ib oyak bidun zakat kami mani'iha. Sebagian lagi, andai kata mu'alaf itu kita beri zakat, maka akan siap memerangi gitu orang-orang kafir yang ada di kanan kirinya, atau mau menarik zakat kepada orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Maka wal madhabu annahum yuqnauna, menurut madhab yang kuat, mu'alaf yang demikian boleh diberi zakat. Misalnya ada mu'alaf gitu, kalau diberi dari zakat itu dia, kalau misalnya ada non muslim yang macam-macam ke Islam, dia yang akan menghadang gitu, siap menghadang. Nah maka boleh dikasih dari zakat. Atau misalnya dia kalau dikasih dari zakat itu akan semangat menarik, yaitu harta orang-orang yang tidak mau berzakat gitu. Tapi jadi amilin gitu kan, yang tidak mau dijadikan amilin gitu ya, maka itu dikasih. Jadi contoh ini yang mu'alaf yang non muslim. Bagaimana kalau muslim jadi pemerintah, kalau tidak dikasih dari zakat itu, kalau izin muludan, izin pengajian itu akan sulit. Ya kasih dari zakat supaya lancar keislaman. Kalau sekira-kira pemerintahnya macam-macam, walaupun KTP-nya Islam gitu, macam-macam ke Islam, nantinya mempersempit ruang lingkup Islam, maka kasih dari zakat. Tapi saya rasa di negara kita tidak akan ada pemerintah yang seperti itu. Umat Islam yang sudah Islam dari kecil, secara umum juga, secara peribahasa juga ada yang mahal. Tapi itu mah tidak boleh dikasih dari zakat. Ya. Jadi secara globalnya mu'alaf di non muslim yang tadi dibahas itu mu'alaf di non muslim. Kalau mu'alaf di muslim yang muslimnya turunan, Islamnya turunan, itu juga sama mu'alaf tapi tidak masuk mustahik. Itu disebut mu'alaf karena imannya masih lemah. Islamnya Islam turunan, sah nggak Islam turunan? Sah. Islam ada Islam turunan. Kalau iman tidak ada iman turunan, gitu. Orang tuanya Islam melahirkan anak, ya anaknya muslim. Muslim anaknya itu Islam, gitu. Tapi sholat, baca syahadatnya cukup di dalam sholat. Bahkan dari kecil juga sebelum balik itu dilanjarkan sama orang tuanya. 2 kalimat syahadat, betul? Gitu. Maka yang turunan Islam, tapi urusan keimanan orang tua tidak akan bisa menurunkan, tidak akan bisa mewariskan. Itu. Makanya Islam itu ada Islam turunan. Kalau iman tidak ada iman turunan. Kalau iman ada iman turunan, itu anak Nabi Nuh juga tidak akan seperti itu Kanan, betul ya? Kanan tidak akan seperti itu, gitu. Kalau ada iman turunan, gitu. Makanya iman itu nyari masing-masing. Bahkan para kiai juga ke anaknya itu sangat tegas urusan keimanan, harus mondok gitu kan. Bahkan mondoknya juga di orang lain. Kalau mondoknya di bapaknya sendiri susah diurusnya. Gambaran mu'alaf di situ dalam non muslim, mu'alaf itu adalah berhak menerima zakat. Gitu. Ada mu'alaf yang sudah masuk Islam, ada yang belum masuk Islam. Kalau masuk kepada kategori yang tadi yang sudah dijabarkan tentang pemu'alafannya, hukumnya bukan wajib tapi boleh kalau yang masih belum masuk Islam gitu. Tapi mu'alaf yang muslim yang Islam turunan itu tidak berhak menerima zakat itu, karena ini terjadi Pak. Jadi orang yang suka ke masjid, orang yang rajin berjamaah di masjid dianggapnya mu'alaf. Itu dikasih zakat dan zakat fitrah. Ada kejadian gitu lah,
ini bukan ke situ ranahnya, gitu. Biar semangat sholat subuhnya, karena setiap subuh itu suka berjamaah. Jadi orang yang suka berjamaah sholat subuh itu dihitung sama DKM. Nanti ketika bulan puasa dikasih dari zakat. Itu dari mana aturannya, gitu kan? Itu mah mualaf Islam turunan, gitu kan? Bukan mualaf yang tadinya non Muslim, kecuali kalau kelompoknya Syiah. Kalau kelompok Syiah itu orang berdosa itu dianggapnya kufur. Makanya kalau orang yang identitas Islam mudah mengkafirkan orang lain, itu diantara ciri orang Syiah. Orang Syiah itu menganggap orang yang berdosa itu adalah kufur, gitu. Dosa berbohong dianggap kufur, makanya ya mudah mengkafir-kafirkan orang, gitu. Makanya kalau kita mah bukan Syiah, tapi Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi jangan sampai mudah mengkafir-kafirkan orang. Kalau memang kita Ahlussunnah wal Jamaah, melihat orang zina dasar orang kufur, jangan. Melihat orang bawa berisi dasar orang musyrik, jangan. Kalau mengaku akidah Ahlussunnah wal Jamaah, gitu. Kalau orang suka berbuat maksiat, yaitu bilangnya fasik, gitu. Bilangnya adalah fasik, gitu. Orang berbuat dosa besar, bilangnya fasik, jangan dikumpulkan kalau mengaku Ahlussunnah wal Jamaah. Tinggal Asilul Khamis bagian yang kelima, ar-riqab, yaitu abid mukatab. Shadaqallahul adzim.